mau ngajakin Friska ngobrol tuh karena aku kan tahu ya, Friska dari dulu tuh passionate banget sama yang namanya investasi, sama yang namanya saham dari Ya aku dari juga dulu. masih ngeliat Friska muda sih, sampai sekarang masih muda sih. Dari single ya, dari kesana kemari sama ISP dan sekarang nambah lagi komunitasnya ngerti saham ya, Fris, bener kan? Iya, betul. Gitu. Terus aku ketemu banyak teman-teman perempuan, terutama orang-orang yang udah jadi ibu, itu tuh ngerasa bahwa kayaknya jadi investor tuh kayak cita-cita yang ketinggian gitu loh. Hmm. Nah, aku ngelihat Friska dari dulu kok sampai sekarang malah kayaknya tambah sibuk nih. Padahal udah Mm-mm. jadi ibu. Terus aku ngelihat story-nya Friska juga ngurusin anak sendiri dengan keribetan-keribetannya. Itu gimana sih Fris ceritanya? Ceritanya gimana sebenarnya sih memang karena passion dari dulu ya Mbak kita tau lah dari zaman single aja aku satset kesana kemari segala macem ya untuk membumikan dunia investasi buat masyarakat kayak gitu. Jadi sampai pas udah berumah tangga, even udah punya sekarang 2 anak pun kayak udah jadi rutinitasku gitu kayak kayak ada yang hilang kalau aku nggak ngelakuin itu gitu. Jadi kayak emang udah aku suka dan nggak ada halangan yang membuatku harus berhenti gitu untuk tetap ngedukasi, sharing-sharing kayak gitu. Jadi ya so far jalan aja terus gitu. Karena memang udah suka dari dulu. Orang bilang sekarang ya passion kayak gitu. Apalagi sekarang dapat jodohnya juga passionnya sama, plus Ya itu salah profesinya satu sama. bonusnya. Iya, aku belum kenal soalnya sama suaminya Priska, cuman belum pernah dikenalin gitu ya. Iya, itu Cuman bonusnya aku lah. pikir, wow, jodohnya luar biasa cocok nih kayaknya. Alhamdulillah. Jadi se dalam hal finance pun akhirnya sekarang ya dari awal udah sevisi misi lah jadinya. Hmm. Terus kan sekarang ada komunitas yang baru ya, Fris, ngerti saham. Ngerti Mm-mm. saham tuh dibentuknya tuh motivasinya apa, terus bedanya apa sama ISP? Mungkin bedanya lebih ke full online ya, karena kalau dulu kan aku masih harus offline ya, ke sana ke sini, handle segala macem. Tapi kalau sekarang bisa disambi dari manapun gitu, sambil ngurus anak, ngurus peritilan-peritilan urusan yang lainnya pun bisa, karena kan memang full online aja gitu. Jadi kayak lebih lebih fleksibel dan lebih bisa ku handle. Gitu. Mmm, ISP-nya tapi masih jalan, Kris? Masih dong, kan udah regenerasi kepengurusan. Ini batch lagi, dinasti keberapa nih ISP? Waduh, dinasti. Kalau dinasti kayaknya ini udah mau dinasti ketiga nih. Apa, progres, apa, perkembangannya apa dari Friska bisa bedain nggak sih zaman dulu dalam mengedukasi teman-teman sama zaman Mm-mm. sekarang, dari mulai pemikiran orang-orangnya, eee, harapan orang-orangnya terhadap investasi, itu ada yang berubah nggak sih, Fris? Wah, itu pasti sih. Aku kan sebenarnya aktif ngedukasi itu dari tahun 2015 ya. Maksudnya terhitung mulai aktif kayak gitu ke publik. Kalau kampus mungkin kan dulu waktu zaman kuliah aja. Tapi sejak 2015 sampai sini tentu ngalamin banyak apa ya, jumpain banyak karakter generasi yang kayaknya beda banget gitu antara yang dulu sama sekarang gitu yang mereka-mereka mau belajar saham. Mungkin secara singkat yang aku dapetin ya penemuan paling beda itu kalau dulu mungkin belum begitu banyak produk investasi, maksudnya dalam hal keuangan ya, maksudnya belum begitu banyak lah. Sekarang kan udah semakin marak banget ya, sampai yang ilegal aja bahkan lebih banyak. Kalau dulu aku rasa belum booming sekarang ya produk-produk investasi kayak belum berhamburan banget. Jadi orang masih pilihannya itu lumayan mengerucut gitu, nggak banyak banget sehingga yang mereka tanyakan atau mereka kadang sharing konsultasi gitu tanya-tanya nggak melebar banget gitu. Tapi kalau sekarang tuh mungkin karena banyaknya
instrumen investasi itu membuat apa ya, masyarakat aku lihat malah mereka jadi bingung sendiri gitu, harus harus kemana nih saking banyaknya pilihan gitu. Aku pribadi juga akhirnya jadi mau nggak mau mempelajarin ya, maksudnya produk-produk sekarang apa aja sih, kok kayaknya emang makin banyak banget gitu opsi untuk masyarakat berinvestasi, apalagi misal di pasar modal pun sekarang juga udah mulai bermunculan lagi, maksudnya jenis-jenis lainnya. Dan orang dulu era 2015 sampai 2018 mungkin ya yang belum begitu booming generasi alpha, generasi generasi Z ya. Generasi Z Oh ya, generasi ya, Z. itu kayaknya lebih mudah ya diedukasi, dan tidak serta-merta mereka tuh gampang teriming-imingi. Beda banget tuh dengan Hmm. generasi sekarang yang aku lihat yang wah diiming-imingi ada angka gede dikit gitu mereka langsung tergoda gitu. Itu terlepas dari investasi di instrumen apapun ya, maksudnya generasi yang sekarang aku lihat memang lebih mudah tergiur gitu ya dengan iming-iming Oh, return yang besar, mungkin karena memang pengen pengen dapetin yang namanya percepatan kali ya dalam investasi. Itu yang perbedaan yang menurut aku paling kelihatan ya di ngedukasi di era zaman dulu sama zaman sekarang. Itu lebih nantang sekarang sih, karena sekarang itu tantangannya nggak cuma bikin mereka jadi aware tentang investasi, tapi tantangannya bikin mindset mereka biar nggak menganggap bahwa dengan investasi itu bisa langsung cepat kayak memperbaiki kondisi keuangan mereka gitu. Nggak cuma kaya, maksudnya cepat inilah bisa kondisi keuangan mereka bisa lebih baik lah segala macam. Itu yang tantangan terbesar yang aku rasain sekarang sih, ngedukasi people zaman dulu dengan people zaman now. Wah, bedanya luar biasa. berarti, Lebih effort kalau sekarang tuh. berarti ada metode-metode baru dalam mengedukasi ya, Fris? Iya, pasti sih akhirnya menyesuaikan pasti. Hmm. Kalau sekarang kebanyakan kalau anggota komunitas yang ngerti saham tuh kebanyakan usia-usia berapa tuh? Kalau USP kan kuliahan ya? Iya. Rata-rata milenial Gen Z ya kalau sekarang, karena mereka yang paling paling apa, mungkin paling lengket dengan kaum kaum gadget ya, jadi mungkin lebih banyak uh, terpenetrasinya di situ. Hmm. Kalau perempuan sendiri yang Friska temui gitu, itu banyak nggak sih Fris yang tertarik buat pengen ngerti saham, pengen jadi investor juga? Sekarang banyak, semakin banyak ya, maksudnya ibu-ibu, entah mereka ibu rumah tangga atau freelance atau ibu-ibu working mom kayak gitu. Makin kesini aku lihat makin banyak yang tertarik. Aku lihat dari mana? Dari banyaknya DM-DM yang masuk ya. Dari Hmm. kebanyakan yang mereka curhat gitu. Ibu-ibu bisa nggak sih? Saya working mom lah, ibu rumah tangga bisa nggak sih jadi investor? Pengen dia nyobain investasi di saham tuh kayak gimana sih? Itu mulai banyak berdatangan gitu. Kalau dulu mungkin kan lebih banyak mahasiswa gitu ya yang masih atau mungkin yang baru lulus kayak gitu, fresh graduate segala macam. Sekarang udah semakin banyak juga ternyata ya dari kalangan ibu-ibu yang mereka tertarik gitu. Malah mereka tertarik gara-gara mungkin lihat yang anak-anak mudanya dulu gitu, mereka pada terjun, akhirnya jadi ikut ini juga kepo. Hmm, mm, mm. Dan terutama aku pikir tuh gini, perempuan itu terutama orang yang sudah menikah, apalagi punya anak, itu tuh suka meng-underestimate diri sendiri dengan, aduh ngurusin anak aja udah ribet banget gitu. Iya. Udahlah masalah-masalah investasi tuh udah biarin bapaknya aja yang ngerti. Karena kliennya itu berita kebanyakan kayak gitu, Oh gitu Fris. ya. Mm-mm. Padahal Jadi aku padahal sih itu mitos cerewet. sih menurutku. Iya benar mitos. Dan aku sih pengennya ya, pengennya tuh terutama perempuan itu eh, harus memaksakan diri untuk bisa terliterasi. Karena apa namanya banyak deh contohnya kalau misalnya kita Mm-mm. menggantungkan diri terus tuh dan kita nggak berkembang, bahayanya tuh lebih banyak ya. Kita nggak tahu Iya, benar. ke depannya masa depan kita kayak apa gitu kan. Kalau Friska sendiri nyaraninnya kalau sama yang DM DM Friska itu ibu-ibu dan lain-lain biasanya sarannya kayak gimana, Fris?
Aku tuh biasanya yang pasti pertama sarannya karena mereka masih baru, ya coba baca-baca dulu, itu kan hal yang wajib ya, baca-baca Benar. dulu di awal. Minimal ya dasar-dasar pengetahuan tentang investasi di pasar modal, entah itu saham, reksadana, obligasi, mereka dapat dulu gitu. Jadi jangan langsung asal terjun-terjun aja tapi ternyata dasar ilmunya juga belum ada gitu. Nah, minimal Hmm. belajar mungkin ya memang harus meluangkan waktu ya, harus dipaksa sih memang, entah mungkin tengah malam pas anak-anak udah tidur atau pagi-pagi sebelum anak-anak bangun. Ya pokoknya emang harus harus ada paksaan gitu dalam diri kalau emang mau belajar investasi. Kalau udah baru biasanya aku saranin kalau misal udah ada belum nih ilmu dasarnya. Kalau sekiranya udah sih udah paham ya udah buka account dulu aja, entah mau di reksadana dulu boleh, biasanya kan yang ibu-ibu kan sukanya cari yang aman-aman dulu kan. Ya udah Benar. mau di reksadana dulu atau obligasi aja dulu nggak apa-apa, nggak harus langsung di saham gitu karena kan mungkin lebih volatil atau inilah buat pemula takutnya masih deg-degan dan bingung kan cara milihnya kayak gimana. Nah, biasanya aku saranin itu dulu. Minimal kalau mereka udah nyobain aja salah satu instrumen di pasar modal, biasanya nanti mereka bakal lebih cari sumber-sumber lain lagi gitu buat Hmm. dipelajarin gitu. Kalau udah nyobain di reksadana, pasti nanti juga mereka bakal belajar juga tentang saham seperti apa, obligasi seperti apa. Jadi memang mau nggak mau harus dicobain pelan-pelan sih dan emang harus ada niatan. Kalau dari awal udah kayak ya udah masrahin aja ke bapak rumah tangga gitu yang ngurus duit investasi ya. Kalau udah kayak gitu kayaknya udah susah gitu untuk memulai. Harus ada willingness ya. Bukan cuman Iya, harus ada kemauan kemauan. doang. Benar. Mm-mm. Bukan cuman Harus niat. dipaksa sih. Mm-mm. Benar. Karena Sama ada seperti loh, aku punya temen ya, maksudnya dari zaman dulu tahu aku suka ngedukasi ke masyarakat, dia ngikutin aja. Tapi sampai detik ini pun juga dia belum belum juga terbuka hatinya. berinvestasi gitu. Iya makanya ada juga kan yang tipe yang pengen-pengen aja gitu tapi nggak terjun-terjun juga. Nah, yang kayak gitu banyak juga teman-temanku sendiri, bahkan banyak juga yang kayak gitu. Ya biasanya ada Kenapa? juga yang berhasil. Kenapa nggak terbuka hatinya? Nah, kalau aku tanya itu kadang mereka masih belum sempat belajarnya, terus aduh Hmm. masih masih bingung nih, belum paham. Nah, padahal kan bisa belajar Hmm. dulu gitu. Terus kadang ada juga, aduh takut ini katanya pada hilang duitnya kayak kripto segala macam. Misal ada yang akhirnya salah persepsi tentang instrumen kayak gitu juga banyak gitu. Jadi ya macam-macam lah faktornya yang akhirnya membuat mereka nggak ya jalan di tempat kayak gitu, nggak gerak-gerak dan akhirnya ya udah gitu-gitu aja gitu, padahal bisa diupayakan gitu, apalagi misal yang entah dia mau kerja mau di rumah ibu rumah tangga, bisa sebenarnya semua asal memang ada itu tadi willingness, bener kata Mbak Gita. Mm-mm. Emang kita harus menurut aku juga ya, kita tuh harus ngasih edukasi, ngasih contoh itu dari mulai yang paling gampang. Paling gampang tapi fundamental. Kayak tadi Friska bilang, pokoknya baca dulu aja, perbanyak baca baca buku itu menurut aku adalah fundamental. Jadi nggak cuma baca sosmed ya, baca buku. Karena buku kan ada pertanggungjawabannya ya, ada Iya bener, apa namanya catatan ilmiahnya apa gitu. betul. Kalau di sosmed kan Kalau setiap sosmed kan bisa. opini doang. Benar, benar. Jadi aku selalu nyuruh tuh kalau yang baru-baru harus baca buku ya. Baca bukunya Friska ya, by the way. Makasih. Yuk Aduh. nabung saham. Beneran. Itu punya Paniki Hogan. Kalau Apa yang Ricky ini Hogan? Yang yuk biru belajar sambung saham. Ijo, apa? ijo. Ya, Ijo Tosca Yuk, ya. yuk belajar saham. Oh iya ya. Itu masih ada di Gramedia. Masih itu udah 5 tahun yang lalu memang. Udah cetakan keberapa tuh, Fris? Kayaknya udah 14 deh. Wow. Soalnya udah 5 tahun kan, udah lama itu. Soalnya kalau aku ke Gramedia itu buku tuh selalu ada yang di depan. Berarti kan one of bestseller dong. Alhamdulillah sudah jadi one of bestseller. Iya, jadi buku-buku itu tuh menurut aku membantu sekali buat kita tuh buat menciptakan landasan yang kuat. Terus langsung dipraktekin. Ketika buka akun sekuritas, terus nyoba beli yang aman-aman aja dulu deh, satu atau dua emiten. Nanti kan Iya, bingung ya, Fris.
Kalau Betul, bingung tuh menurut aku bagus. Karena kalau bingung tuh jadi ada pertanyaan dong, bener. ya Jadinya kan? mau nyari tahu. Bener gitu. Ya, apa namanya? Pokoknya sebanyak-banyaknya kita membuat diri kita bingung dan kemudian punya bahan untuk mencari tahu gitu. Tapi ya Benar-benar. gampang kok sebenarnya ya kan. Hari gini sih gampang ya, banyak banget sumber sekarang mah beda sama zaman dahulu kala. Terus kalau misalnya ada orang yang males nih, masih males. Menurut Friska, apa sih opportunity yang dilewatin sama teman-teman ini yang masih mager juga buat belajar saham? Belajar Buat investasi lah ya. iya, buat teman-teman mungkin yang masih skip ya belajar investasi, aku rasa mereka melewatkan sebuah opportunity untuk bisa mencapai atau merasakan sejahtera finansial lebih dini. Itu kalau aku ini ya nyimpulin karena sebenarnya kalau misal nih ada pasangan gitu ya, suaminya udah bagus nih, udah melek finansial gitu, terus ditambah istrinya, syukur-syukur bisa juga melek finansial investasi, itu harusnya bisa jadi powerful banget gitu buat sama-sama reach tujuan keuangannya di masa depan nanti. Ya, entah itu dana pendidikan anak, kayak dana pensiun, pengen bisa pensiun sebelum masa pensiun, atau mau yang lainnya bisa banget. Beda dengan mungkin ketimpang ya, cuma salah satu aja gitu yang um, merasakan terliterasi finansial dan investasinya gitu, mungkin agak-agak berat gitu karena merasa berjuang sendirian gitu. Kan lebih enak kalau bisa berjuang bareng-bareng ya. Jadi buat suami ataupun istri yang mungkin belum melek gitu secara finansial dan investasi, aku rasa udah saatnya sih zaman sekarang kayak ilmu finance invest itu kayak wajib dipelajarin juga gitu, karena mau nggak mau demi demi kita sendiri juga kan, ujung-ujungnya bukan bukan demi tetangga atau yang lain gitu, tapi emang demi demi keluarga kita juga gitu. Kalau bisa mencapai sejahtera finansial lebih awal, lebih dini, kan itu much better gitu daripada apalagi kalau misal teman-teman pengen punya cita-cita memotong sandwich generation-nya. Nah, itu kan lebih bagus juga. Iya, benar. Em, dan juga em, mungkin menurut aku kayak kalau kita nih sebagai istri ya tahu ilmu investasi. Kalau misalnya nih suami kita bandel buat nyoba-nyoba investasi yang di luar rencana, terus kemudian apa namanya di luar apa sih namanya di luar kemampuan kita gitu ya. Kita bisa jadi kontrol kan? Ya, ini bener banget. Aku ngerasain ini tuh di tahun ini. Kayak hampir aja gitu mau keluar dari koridor gitu, target awalnya apa, mau belinya apa. Tapi kita bisa akhirnya saling mengingatkan gitu, nggak langsung. Kalau mungkin istrinya nggak paham kan mungkin ya udah iya iya aja kan gitu. Apa kata Mm-mm. suami, beli ini yuk misal properti atau apa gitu, dia nggak paham apa-apa segala macam, ya udah ngikut aja gitu. Padahal mungkin Mm-mm. ada potensi di instrumen lainnya mungkin yang bisa atau apa gitu, atau mungkin pokoknya intinya nggak langsung iya iya aja gitu, tapi bisa akhirnya berdiskusi dan bisa jadi kontrol kayak Mbak kita bilang. Mm-mm. Benar. Apa namanya? Jadi bisa kerjasama kan? Kalau Iya, menurut aku teamwork. bisa kan. Karena banyak loh, banyak banget loh yang misalnya si suaminya ini ya bukan mentang-mentang ya. eh, Suaminya ini karena ngerti investasinya sendirian ya mau nggak mau Mm-mm. kan ngambil keputusan Mm-mm. sendiri dong. Nanya sama Betul. istrinya juga nggak ngerti gitu kan. Iya, bener. Jadinya ya Kasian. udah pokoknya nggak usah nanya istri lah, dia juga nggak paham, udahlah eksekusi sendiri segala macem gitu. Tergiliran ada risiko apa-apa, stres sendiri, istrinya juga nggak paham juga. Mm-mm. Kalau kalau sekarang ya udah punya anak dua, eh, investasi itu tujuannya buat apa aja, Fris? Wah, kalau udah berkeluarga tujuannya udah beda banget ternyata Mbak. dengan dengan masa single dulu yang sebatas mungkin buat Kebayangin healing. gak sih tadinya? Iya, tadinya nggak, maksudnya karena mungkin belum ngerasain ya, jadi kayak belum kebayang gitu. Tapi habis habis nikah, wow, ternyata memang terjadi skala yang lebih besar sekali gitu dari sisi tujuan investasi gitu. Kalau yang single kan dulu
ala paling return investasi buat healing lumayan, buat apa sih ngumpulin dana darurat gitu misal. Begitu udah berkeluarga, punya anak, wow, cabangnya banyak banget nih akhirnya tuh. Nyiapin dana pensiun, nyiapin ini dana-dana pendidikan dua anak sekaligus karena udah dua. Terus juga pengen bisa punya goal terbesarnya itu pensiun sebelum masa pensiun. Nah, ini akhirnya menjadi Wah, itu berat banget tujuan-tujuan. tuh. Iya, tujuan-tujuan besar saat ini gitu. Akhirnya sering berdiskusi alternatif apa aja nih yang bisa kita optimalin biar tujuan ini bisa tercapai semua gitu. Tapi seru sih karena memang keduanya udah saling melek keuangan dan investasi gitu. Jadi ada aja gitu nemu alternatif. Oh kita ini, oh ada instrumen ini, bla 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 segala macem gitu. Berarti ke sekarang kayak misalnya dana kuliah tuh udah kebayang ya. Maksudnya karena udah pengalaman juga, terus udah bisa pasti bisa ngitung juga gitu kan, udah tahu Iya. pilihan-pilihan. Bahkan Friska udah investasinya nggak cuma di pasar modal Indonesia, tapi udah di mana aja, Fris. Enggak, baru satu doang keluar. Dan itu mau dipakai buat Itu anak-anak kayaknya buat kuliah luar dana negeri, kuliah sih. Buat dana kuliah sih kayaknya. Dana buat kuliah luar. anak-anak maksudnya. Dana pendidikan lah intinya. Hmm. Nah ini, nah terus kemudian anak-anak diajarin nggak, Fris? Aduh ini nyusul satu nih. Ini yang Anak-anak, kedua ya. iya. Anak-anak mah belum, masih kecil ya. Bingung juga ngajarin balita gimana. Mungkin nanti kalau udah usia-usia SD kali ya, itu udah mulai bisa dicekokin gitu ilmu-ilmu finansial. Keren, keren, keren. Terus udah gitu kalau metode investasi yang disarankan buat khususnya ya para perempuan dan para ibu. Apakah trading itu boleh? Apakah mendingan dollar cost averaging aja, investasi secara berkala atau gimana? Saranku mending dollar cost averaging sih itu yang paling bikin nyaman menurutku ya buat seorang Hmm. ibu-ibu, apalagi mungkin ibu-ibu yang anaknya masih kecil-kecil kayak aku gitu. Nggak begitu disarankan kalau misal mau trading segala macem ya, karena dari sisi waktu harusnya sih sadar diri pasti nggak ada sih ya, kecuali maksain itu kayaknya kurang sadar diri kalau maksain itu. Dan bahaya juga ya kalau nggak punya waktu ya. Iya, risikonya kan jauh lebih besar. Sementara kita udah dewasa, udah paham risiko, jadi harusnya bisa menimbang-nimbang lah mana yang lebih bijak gitu. Dan menurutku yang paling enak dan nyaman itu dollar cost averaging. Jadi kayak ya konsisten aja tiap bulan nyisihin uangnya itu ke rekening investasinya gitu. Perkara mau dibeliin seminggu setelahnya atau apa setelah sebulannya juga nggak masalah gitu. Yang penting nggak usah ngoyo gitu ya, karena kan banyak ibu-ibu yang mungkin ada, soalnya temenku dia berumah tangga punya 2 toddler kayak aku, terus dia nekat trading, akhirnya sering cut loss, dan cut lossnya itu nggak cuma 100.000 tapi ya memang uang dia sendiri gitu ya, tapi akhirnya kan jadi sayang banget puluhan juta cut loss hanya karena emosi sesaat gitu, pengen bisa menumbuhkan nilai uang dengan cepat gitu kan, aduh sayang banget. Jadi jangan sampai tergesa-gesa seperti itu sih. Paling nyaman menurutku buat investor yang ibu-ibu tuh udah paling enak dollar cost averaging ada sih. Setuju sih, setuju banget. Aku tuh dulu pernah trading, tapi sepertinya aku tuh nggak cocok untuk jadi seorang trader. Karena menurutku trader itu selain bisa secara strategis dan bisa matematis, membaca candlenya, terus membaca pergerakan trennya, teknikalnya jago, tapi harus juga menguasai emosi. Kayak apapun yang terjadi, itu tuh dia harus mengambil keputusan tuh secara clear dengan emosi yang stagnan. Menurut aku salah satu syarat trader sukses tuh itu tuh punya emosi yang stabil. Dan aku nggak punya.
Iya, ya itu salah satu faktor emak-emak itu kan lebih ke emosi ya. Jadi kayaknya aku tuh juga kurang begitu menyarankan ibu-ibu yang dengan sisi waktu dan ilmu aja masih mungkin tidak bisa mendukung, itu jangan memaksakan. Kecuali mungkin anaknya udah pada kuliah atau udah pada Mm-mm. sekolah udah gede-gede dia bingung di rumah ngapain aja ya, nah itu mungkin boleh ya sekali coba pelajarin teknikal atau mungkin tradingnya yang masih swing-swing aja mungkin boleh. Jadi lebih tepatnya aku ingin menyarankan coba cross check dulu dari sisi waktu dan ilmu gitu. Kalau nggak match ya nggak usah maksain, tapi kalau memang dari sisi waktu dan ilmu udah mendukung dicobain nggak apa-apa itu, karena banyak juga beberapa temanku yang eh bukan temen sih, maksudnya aku lihat sosok-sosok yang anaknya udah pada gede-gede gitu ya. Mereka udah ada waktu lagi mungkin sesekali buat belajar teknikal, trading, mereka jalan-jalan aja gitu. Karena memang dari sisi ilmu udah ada, waktu juga udah mendukung, oke. Tapi untuk yang masih newbie awal-awal, kayak tadi aku ceritain kasus temenku itu kayaknya jangan dicontoh gitu. Itu aduh sayang banget gitu. Yang Pa- harusnya uang bisa di untuk yang lain gitu malah akhirnya Iya, di itu hilang. padahal ibu-ibu kan harusnya pintar ngatur uang, cari uang, Betul. tambah-tambahan, bukan ngilangin Mm-mm. duitnya ya, Pris. Iya, dan jangan berdalih juga, maksudnya ya itu kan lagian uang, untung uangku bukan untung, oh bukan uang suami kayak gitu. Ya tetap aja kan bisa dimanfaatkan atau alokasiin buat yang lain. Nah, kalau di ISP atau di ngerti saham sendiri, ada nggak sih, Fris, kelas-kelas yang bisa dimanfaatin sama teman-teman yang nonton di sini untuk mulai belajar gitu? Kalau webinar free gitu sering sebenarnya kita ngadain sama BEI ya, atau mungkin stakeholder yang lain. Itu juga sering kita share juga kok link-link kelas kayak gitu, biar teman-teman tinggal swipe up aja gitu di Instagram. Kalau yang offline mungkin karena pandemi jadi kayaknya belum mulai pulih lagi sih untuk kumpul-kumpul di kafe atau sejenisnya kayak gitu belum. Kalau dulu kan sering ya Mbak Gita, apalagi di Jakarta kan kita aja bahkan mau bikin event bareng tapi belum kesampaian juga. Nanti ya, mudah-mudahan ya, Fris. Iya, semoga Soalnya lah ini udah clear semua. aku tuh pengen banget, cita-cita aku tuh kayak, aku tuh concern banget sebenarnya untuk woman empowerment. Aku tuh pengen Iya, banget orang tuh nggak bergantung, ya sebenarnya nggak ada yang salah dengan di mm-mm. biaya itu, nggak ada yang salah sama sekali. Cuma yang salah adalah kita nggak mau ikutan pinter buat bantuin suami kita Ya bener. gitu. Aku tuh pengen perempuan juga bisa sama-sama nih buat menjalankan roda perekonomian keluarga gitu. Nah, nanti ya Fris, one day coba dong kita collab, terus apa namanya, buat bikin kelas atau event semacam itu. Siap, siap. Bisa lah. Dulu kan rencananya kita mau bikin di FX Sudirman apa ya kalau nggak Iya, salah. Ya, heeh, tapi belum kesampaian juga. aku siap deh nanti kalau di Siap, siap. gitu. Oke, terakhir tipsnya sama perempuan yang juggling nih sama peran sebagai ibu, tapi juga pengen pinter, terus apa namanya, dari pengalamannya Friska sendiri, gimana tuh ngebaginya gitu? Wah, ini sebuah pengalaman yang kadang menguras air mata juga. Kenapa? Kok bisa? Kadang awal-awal mungkin karena pasti kan semua wanita ya mengalami peralihan yang dari single terus berkeluarga bahkan punya anak, kadang pasti time shock itu pasti dapet ya, yang bisa Pasti. nyantai tidur siang segala macem, terus giliran pas udah berkeluarga apalagi punya anak, aduh boro-boro kayaknya waktu tidur itu bisa tidur 6 jam aja kayaknya itu udah paling berkualitas kayak gitu. Awal-awal aku susah sih, maksudnya untuk manage waktu segala macem, ngatur jadwal untuk edukasi itu juga jujur challenging banget buat aku pribadi. Tapi akhirnya lama-lama diskusi sama suami, minta masukan gimana ya biar bisa ke handle semua kayak gitu. Edukasi aku tuh tetap pengen gitu karena emang itu passionku ya, tetap di rumah bisa handle anak-anak ya, akhirnya tetap edukasi aku masih prioritasin online, salah satu solusinya akhirnya kan Iya, begitu biar bisa
biar bisa tetap handle apa urusan rumah tangga lah, urusan domestik segala macem. Jadi mau nggak mau sekarang ya masih prioritas online, walaupun sesekali mungkin aku ngedukasi offline, tapi udah deal sama suami gitu, jadwalnya hanya boleh Sabtu atau Minggu misal kayak gitu, solusi berikutnya. Terus yang lainnya biar menjaga kewarasan itu yang paling susah sih kadang. Biar bisa tetap jadi investor yang waras itu kadang, dan double ya, maksudnya double sebagai emak-emak yang waras itu jadi apa ya, wah jadi double ini juga, tantangan double juga akhirnya aku mencari kesibukan yang bikin aku merasa itu me time kayak gitu. Ya salah satunya mungkin dengan aku IG live kayak gini, ini kayak me time banget kayak buatku gitu, karena Oh ya, anak-anak bisa dihandle sama bapaknya gitu, jadi aku kayak ada teman ngobrol. Ini salah satu bentuk kesibukan yang tapi menurutku ini justru me time buat aku. Mungkin buat orang malam-malam gini masih aja sih ini kerjaan IG live segala macam, tapi buat aku pribadi justru yang kayak gini tuh ya me timeku gitu. Atau mungkin tengah malam tahun lalu misal aku ambil banyak short iya course gitu aku ya lihat. buat upgrade ilmu, karena bukan semata-mata yang pengen apa ya sok pinter atau apa, tapi emang nyari kesibukan yang bisa jadi me time juga. Nah itu mungkin solusiku atau jalanku gitu ya, memilih kesibukan-kesibukan itu ya, sampai detik ini akhirnya masih rutinitas seperti itu ya. Alhamdulillah jadinya bisa lah ke handle semua, karena kuncinya memang harus happy kitanya ya, harus tetap waras baru bisa ke handle semua. Buat emak-emak yang lain pasti begitu juga ngerasain lah ya, peran istri, kerja segala macem. Aku ngerasain aku aja istri doang ya. Perannya tuh istri doang, belum ngurusin anak-anak, ngurusin suami doang. Ada stres ya. Udah kayak aduh, gue tuh mau kerja gitu, pagi-pagi harus masak dulu, harus itu padahal masak doang Iya, ya, nggak ngurusin anak gitu. iya, Kayak ngomel gitu. Apalagi ngebayangin punya anak satu, dua gitu. Ibu-ibu iya. tuh luar Makanya biasa. tuh emang harus butuh me time yang bisa membuat ibu-ibu tetap pada waras ya. Apalagi jangan ditambah dengan akhirnya investasi yang ugal-ugalan, nanti itu malah bikin Nah, jadi bener. stres atau nggak waras, Ya. makin nggak waras lagi. Kadang kan ibu-ibu nambahin beban stres sendiri karena dirinya sendiri gitu, apalagi investasi gitu. Padahal investasi itu menurutku buat ibu-ibu itu bukan suatu pekerjaan utama. Mm-mm. Investasi itu kan bukan pekerjaan juga ya teman-teman ya. Iya, Jadi jangan beranggapan investasi itu butuh waktu banyak gak sih buat mantengin segala macam. Itu kan banyak persepsi ibu-ibu kan wanita kayak gitu. Padahal investasi itu investasi gitu, bukan suatu pekerjaan. Itu justru kan cara uang kita bekerja untuk kita gitu. Jadi kita tetap aktivitas kayak biasanya gitu, nggak usah dikulik-kulik setiap hari atau setiap saat, akhirnya malah bikin stres, ke anak jadi marah-marah, emosinya atau segala macem. Nah itu bisa jadi multiplier efeknya, ntar beruntun tuh kemana-mana tuh. iya. Justru yang harus disisihin untuk banyak waktu, dipaksain waktunya adalah waktu belajarnya ya. Iya bener, bukan untuk Sebenarnya investasinya mantengin mah santai gitu. aja, ya nggak sih? Iya, investasi tuh beli, cuan, jual, udah sebenarnya kan sesimpel itu ya Mbak Gita ya. Maksudnya iya iya aku maaf ya ngomongnya terkesan sederhana, tapi memang ujung-ujungnya begitulah yang namanya investasi gitu. Kita Rizka bisa tinggal bilang gini nikmatin. karena udah belajar, ya Nah, kan? iya, Udah belajar, teman-teman nah yang lain pun bisa harus pasti. belajar. Jadi sekarang PR-nya tuh buat semuanya adalah belajarnya nih, biar bisa Mm-mm. sesantai itu. Iya, ya orang-orang kan nggak lihat ya, maksudnya 10 tahun lebih loh aku, maksudnya untuk bisa sampai, maksudnya bisa sampai punya psikologi investasi yang bagus Ya. seperti sekarang gitu. Jadi ya jangan berharap baru nyoba sebulan 2 bulan terus bisa menghasilkan yang cuan cepet gitu. Wah, kayaknya tidak realistis. Iya, karena mungkin orang lihatnya kan sekarang kan, orang banyak nggak tahu dari 2010 loh, maksudnya belajar tentang pasar modal. Artinya kan prosesnya tuh lama, investasi dan belajar itu terus-terusan gitu tiap tahun, nggak cuma 1 2 bulan 3 bulan pertama aja terus langsung pengen ngarepin bisa kayak leha-leha kayak sekarang. Itu berat, harus menikmati dulu proses suka dukanya. Friska, ada yang nanya satu, boleh nggak?
Boleh, monggo-monggo. Kita mah malam-malam nanya. santai aja. Katanya gini Kak, mau tanya indeks mutual fund, ada yang syariah nggak? Belinya di aplikasi sekuritas juga kayak beli saham biasa? Yang syariah ada nggak ya? Aku kok sebentar. Kalau reksadana yang syariah kan ada ya. Ya, Ada sih harusnya. Cuma tinggal cari aja mau yang ada seperti apa, deh. kan banyak juga Ada reksadana yang syariah Jakarta yang Islamic Index indeks. kalau nggak salah. Ada ya. Iya, makanya. Jadi Tapi belinya kalau nggak di aplikasi sekuritas. iya, Belinya kalau aku reksadana lihat di beda. kayak Bareksa gitu. Aku pernah lihat tuh di Bareksa. Mm, Ada kok, tinggal teman-teman cari. Mungkin nggak sebanyak yang konven ya Mbak Gita ya, Oh tapi iya. pasti ada sih. Mm. Ada. Aku lihat ada kok. Tinggal aku nggak tahu kalau di sekuritas di mana, tapi aku pernah lihat di Bareksa. Ya, Jadi silahkan platform-platform dicoba. reksadana online pasti ada sih harusnya. Mm-mm. Ini aku yakin yang nonton semua ibu-ibu nih. Enggak kok banyak. Tadi ada Mas Teguh, terus sekarang ada Mas Budi Raharjo. Oh iya, Terima kenal juga kasih Mbak udah Gita nonton ya. Integritas. Iya, Oh sesama iya, sealumni senior nih senior aku. financial planner Mm-mm. gitu. Oke, ada closing statement nggak, Fris? Closing statementnya apa ya buat temen-temen nih, khususnya mungkin buat ibu-ibu, wanita-wanita di luar sana. Intinya gender itu tidak membatasi kita untuk bisa bertumbuh ya, ataupun berkarya atau sejenisnya lah gitu. Pinter-pinternya sih kitanya aja sebenarnya. Kalau kita pengen bisa sambil ini, sambil itu, pengen bisa sambil berinvestasi jadi investor, aku rasa di era yang sekarang semua bisa, karena belajar dari mana aja sambil, misal sambil nyusuin anak, baca-baca dari laptop Sambil HP pun gini, masih bisa. Iya, sambil belajar gitu, aku rasa bisa. Kan beda dengan zaman dahulu kala ya, yang internet belum begitu. Ini mungkin banyak di rumah aja gitu, karena aksesnya terbatas. Tapi kalau kita ngobrolin di era yang sekarang dengan borderless banget kayak gini, apalagi yang perlu kita keluhkan atau takutin. kita jadikan alasan gitu untuk tidak bisa belajar, apalagi dalam hal investasi seperti sekarang. Jadi ayo dong kayak gitu ya, dalam finansial atau investasi itu nggak cuma untuk kastanya lelaki doang nih, tapi kastanya ibu-ibu, kita-kita nih, wanita-wanita dan calon-calon ibu, itu juga punya hak yang sama gitu untuk ukuran literasi finansial ataupun investasinya. Syukur-syukur bisa jadi visi misi yang sama nantinya bareng pasangan, itu jadi lebih powerful ya untuk bisa ngeboost ya kondisi finansial teman-teman di masa depan nanti Yes, ya. Entah itu bisa merdeka finansial lebih cepat kah, atau bisa reach semua dana-dana pendidikan, dana pensiun lebih cepat, atau yang lainnya. Jadi aku bayanginnya sih banyak manfaatnya ya, tidak kayak nyaris nggak ada minusnya gitu. Apa sih minusnya jadi wanita yang melek keuangan dan investasi? Paling minusnya sering diskusi berantem dikit-dikit aja sama suami kalau beda pendapat, ya nggak Mbak? itu kan Paling memperkaya ya, hasanah obrolan pilot iya, bener kota. kan ya. Tapi ya paling itu aja jadi bahan debat dikit-dikit lah, tapi ya nggak masalah. Jadi menurutku lebih banyak banget manfaatnya ketika kita bisa sama-sama para wanita nih, ibu-ibu, calon ibu, malah investasi dan keuangan. Yes. Oke, bagus banget Friska, noted buat semuanya. Makasih banget ya Fris malam ini.